Oke, dia akan menyala terus. Jadi memang harus agak sedikit perlahan ya. Dan artinya harus kita perhatikan juga. Nah, 40, nah, dia tetet. Nah, dia udah ketemu angkanya di 40,2 ya. Nah, alatnya kecil ya, tapi ini sangat berguna sekali buat kalian para otomotif ya. Ya, ini benar-benar sangat fungsionalnya, sangat krusial sekali kalau menurut gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel G3. Di sebelah kiri lu ini sudah ada adapter ya. Memang adapter ya, tapi di sini bahasa kerennya adalah torque adapter. Nah, di sini ini kedua kali untuk gua mengulas ya, untuk satu buah alat ini ya. Ini Kingtoni dengan tipe 34407 strip 1A ya. Nah, ini adalah elektronik ya, torque adapter dari Kingtoni. Nah, ini alatnya sangat mungil tapi fungsinya sangat kaya sekali ya. Nah, buat kalian yang kemarin gue pernah bahas ya, untuk yang torque wrench ya, nah itu yang analog. Kali ini kita digital. Nah, jadi waktu yang analog itu gue membahas ke kalian, kalau kalian ingin membaca sampai di titik koma, bang gue pengen torsi di 25,5, 25,3. Nah, ini kalau dengan yang analog kita tidak bisa membaca sampai di setelah buntutnya ini. Ya, setelah di komanya ini kita nggak bisa baca. Ya, jadi dia bilangannya harus 25, 30. Dan melainkan, kalau elektronik torque adapter ini atau yang kita bahas aja digital, ya dia bisa membaca misalnya, bang gue pengen torsi di 25,5, 25,1, itu bisa. Ya, nah ini sangat murah sekali kalau menurut gue. Harganya gue kasih range-nya aja ke kalian. Ini di atas 1,5 juta, di bawah 2 juta ya. Ini luar biasa ya. Silahkan tebak-tebakan dan jangan lupa ya. Nanti kalian cek aja di deskripsi karena gue akan sertakan untuk link pembeliannya dan masih banyak lagi untuk produk-produk Kingtoni yang lainnya. Jangan lupa juga buat kalian follow untuk semua sosial medianya Kingtoni Indonesia ya. Jangan lupa nih, Kingtoni ID dan di Tokopedia-nya namanya Kingtoni Official. Oke, langsung kita buka aja. Ini menarik sekali, gue suka banget kalau untuk membahas alat-alat yang seperti ini. Karena memang gue ini kategori orang yang agak sedikit manja dengan alat ya. Jadi gue tuh kepengennya kalau kerja itu alatnya support semua. Ya, jadi kalau kita alatnya support semua, feel kerjanya itu menambah spirit tuh kalau pribadi gue sendiri. Oke, ya ini dia packagingnya, bungkusnya, dan dia sudah diberikan carry case seperti ini. Dan ini benar-benar safety banget ya. Nah, pada saat lu jatuh sekalipun, nah ya aman-aman aja. Bang jatuh dari lantai 100 kira-kira gimana bang? Melayang dulu dia ya kak, baru jatuh ke bawah. Nah ini luar biasa, jadi bener-bener aman banget. Dan ini kita buka aja. Nah ini dia ya. Di sini sudah ada manual booknya ya. Ini manual booknya sangat mungil sekali karena memang bungkusnya sangat kecil sekali. Dan di sini tidak lupa juga karena memang ini adalah alat ukur ya. Kingtoni memberikan ini yang namanya sertifikat calibration. Jadi kalau misalnya kalian kepengen tahu alat ukur bener apa enggak, ini harus ada sertifikatnya ya. Karena ini harus diuji di laboratorium ya. Nah, seperti di sini ya. Di sini sudah ada kalibrasinya. Tanggal kalibrasinya ini 2023 ya, bulan 10 tanggal 20 ya. Ini luar biasa ya. Ini kalibrasinya tahun 2023 dan kapasitasnya ini untuk tipe yang ini dia 40 sampai di 200 Nm. Ini sudah sangat cukup buat kalian yang bengkel motor, ini sudah sangat cukup ya. Kalau untuk mobil mungkin lebih kurang sedikit ya. Mungkin kayak 300 lebih enak ya. Nah, tapi bukan berarti kalian nggak butuh. 40, 200 ini di mobil juga masih sangat kepake. Ya, seperti roda-roda mobil passenger. Nah, ini dia masih sangat bisa digunakan ya. Di sana ini masih oke ya. Untuk satuannya dia Nm ya, dan di sini dia maksimum ya. Measuring errornya ini dia toleransinya kurang lebih di 1% ya. Ini cukup baik kalau menurut gue ya. Ini sangat kecil sekali. Oke, ini kita langsung lihat aja. Ini dia unitnya. Wow ya.
Ini teh mungil sekali ya. Nah, dia sudah diberikan baterai di dalam, jadi kita tinggal merilis aja ya, tinggal kita tarik nanti dia akan hidup ya. Nah, ini dia ya. Ini sangat mungil sekali ya. Keren banget dan ini dia innya ya, ini setengah in ya, keluarnya outputnya dia di setengah in juga. Jadi secara umumnya ya kalian pasti akan punya untuk mata shock ya atau extension yang ukuran setengah in. Jadi ini kompatibel, kalian bisa pakai dengan sesama setengah in. Oke, ini kita cabut aja langsung ya. Ini si baterainya biar dia hidup ya. Oke. Nah, ini kita sudah cabut dan di sini kita onin. Oke, dia langsung nyala ya. Nah, trace. Nah, di sini ada beberapa step memang nanti yang harus kita jelaskan ya. Nah, di sini ada pace stop ya. Ini ada trace, ada pace stop ya. Nah, nanti kita akan jelaskan dan di sini di saat kita ingin mengeset satu buah NM ya. Nah, ini kita tinggal up aja ya. Nah, di sini ada plus dan ada minusnya ya seperti ini 99,4 nm ya. Nah, di sini kita tinggal set aja misalnya Bang, gue pengen satuan yang lebih kecil ya. Nah, kita hold aja untuk tombol minusnya, dia akan turun dengan cepat ya. Nah, seperti ini. Oke. Sorry, kelewatan sampai 200 ya. Oke, misalnya ini up. Nah, oke, misalnya kita pengen 48. Bang, gue pengen 48,8 misalnya. Ya, ini 48,5 tinggal kita tambahin aja 1, 2, 3, 48,8. Jadi, memang ini kita untuk membaca di akhir komanya ini akan jauh lebih enak ya. Dan di sini juga dia sudah ada memorinya. Jadi kalau misalnya kalian pakai ya, nah ini dia bisa kita simpan ya. Jadi di sini ada memorinya ya, ada tulisan M di sini. Nah, dan kalau misalnya kalian selesai pakai ya, ini nggak usah kalian matiin, tapi baiknya dimatiin ya. Tapi kalau andai kata kalian lupa untuk mematikan, dia akan mati secara automatically. Jadi nanti dia akan mati kalau memang kita tidak gunakan. Tapi baiknya nggak ada salahnya juga ya, nggak lama juga kok mencet ini ya. Nah, jadi biar dia mati, oke? Dan di sini ada lampu nantinya biasanya dia berwarna merah atau hijau saya. Nah, ini tergantung. Nanti kita akan coba. Dia tuh pada saat kita gunakan dia langsung menyala dan dia berbunyi. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Dan ini enak banget ya, fungsional sekali. Kalian cukup hanya menggunakan gagang ratchet ya, atau kita menggunakan yang extensionnya juga. Jadi sangat mudah sekali, bisa banget ya. Tapi jangan salah, jangan digunain menggunakan impact wrench ya. Ini tidak bisa. Sekarang zamannya impact wrench Bang, gue pengen pakai impact wrench Bang, biar gue tahu kapasitasnya berapa. Nggak bisa, itu namanya pembodohan ya. Tetap ya, ini harus menggunakan tangan atau menggunakan hand tool ya, sekali lagi. Oke, gue langsung coba aja dan gue akan praktekkan ke kalian kira-kira lebih fungsinya seperti apa untuk elektronik torque adapter dari King Tony. Oke, di sini gue jelaskan ya. Yang pertama adalah gue pengen coba set di misalnya di 40,2 ya. Nah, ini kita tinggal tambah atau kurang aja. Nah, P atau T ini adalah dia yang pertama adalah P-stop. P-stop ini pada saat kita menorsi dia angkanya akan terhenti ya. Misalnya belum mencapai atau sudah mencapai dia akan terhenti ya. Nah, setelah kita sudah tidak tekan kembali artinya ya. Nah, lalu kalau yang trace ini dia angkanya dia tidak akan berhenti, melainkan dia akan kembali lagi ke titik 0 ya. Jadi harus kalian bisa bedakan ya. Jadi kalau kalian ingin menggunakan angka yang berhenti, untuk P-stop ini dia akan berhenti untuk angkanya ya. Dan lampu ini dia akan menyala ya jika sudah mau mulai mendekati titik yang sesuai dengan setup torsi awal ya. Misalnya seperti ini 40,2, nanti dia akan menyala hijau dan dia akan merah biasanya. Kita akan coba aja langsung. Nah, di sini kita akan mencoba torsi, ini baut roda ya. Ini mencoba ya, ini bukan keharusan. Standar torsinya segini ya. Nah, ini gue berikan sedikit contoh. Nah, ini gue set di P-stop tadi ya. Nah, lu bisa lihat ya. Ini gue tekan sedikit ya, angkanya naik. Gue lepas, nah dia akan berhenti. Nah, gue coba lagi, dia akan berhenti juga ya. Gue tarik lagi, nah gue lepas lagi, dia akan berhenti juga. Nah, tapi kalau di trace ini ya, dia angkanya ini dia akan terus bergulir ya. Nah, contoh kayak sekarang. Nah, ini udah 13 ya. Nah, kita lepas, nah dia kembali. Kita tekan ya 14
ya dia kembali. Nah, jadi dia kembali lagi ke 0 kalau untuk yang trace. Nah, kita pakai yang pit stop aja dan ini kita torsi tadi di 40,2 ya, kita akan coba ya. Oke. Nah, dia kalau udah mau deket dia akan menyala ya. Nah, oke. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kalau dia udah mau deket dia akan nyala. Nah, tapi ini kan dia belum mencapai ya maksimalnya. Nah, di sini gue coba akan torsi kembali ya. Ini hingga mencapai tadi di titik ya. Nah, lu bisa lihat di sini. Nah, ya. Nah, kalau ini dia kelebihan artinya ya. Nah, ini dia kelebihan 40,8. Tadi kita setup di 40,2 ya. Nah, kita akan coba kendorkan kembali. Oke. Dirasa sudah cukup. Kita akan ulangi lagi. Dan kita akan bikin di 40,2. Oke, dia akan menyala terus. Jadi memang harus agak sedikit perlahan ya. Dan artinya harus kita perhatikan juga. Nah, 40, nah, dia tetet. Nah, dia udah ketemu angkanya di 40,2 ya. Nah, dan ini dia akan terhenti seperti ini ya. Dia akan terhenti seperti ini dan ini memori kita akan bisa lihat ya. Nah, ya. Nah, jadi memori torsi pertama tadi berapa, kedua berapa. Jadi kan di sini ada P0 seperti ini, P04 ya, 40,8, P05 49. Jadi kita bisa disesuaikan dengan misalnya kalian menorsi ini, oh tadi gue lupa torsinya berapa ya. Nah, di sini dia sudah ada memorinya nih. Jadi sudah terdapat fitur memori dan di sini bagus banget kalau menurut gue ya. Oke, dan penggunaannya cukup mudah dan ini ya portable sekali ya, bisa kalian bawa-bawa ya untuk sepeda dan yang lain-lainnya ya. Dan di sini juga banyak sekali tipe. Tapi untuk kali ini yang gue review adalah yang 40 sampai di 200 Nm. Oke, jadi overall kurang lebih seperti itu ya. Ini menarik sekali kalau menurut gue ya, sangat mudah. Dan di sini juga baterainya juga mudah kita dapatkan ya. Di sini A3 ya, sebanyak 2 buah ya. Di sini sudah ada tulisannya dan pada saat kalian membeli ini kalian udah on standby karena sudah diberikan baterainya. Jadi udah langsung pakai aja, nggak usah ribet-ribet. Bang, ganti baterainya ribet bang. Ini pakai baut atau sekrup? Iya. Ya, ini bukan mainan ya. Jadi ini tetap harus ya dikencangkan ke sini ya supaya dia tidak mudah terbuka ya, seperti itu ya. Dan ini juga kan kalian nyopot skrupnya tidak mungkin seminggu sekali juga, belum tentu 1 bulan sekali. So ini pastinya akan aman ya, akan awet juga ya. Nah, kenapa? Karena gua katakan kenapa baterainya awet? Karena kalian menggunakan ini pasti tidak akan sesering-seringnya. Tapi sedikit tips mungkin dari gue. Pada saat kalian menggunakan ini, kalau misalnya bang gue jarang banget nih bang ngegunain ini. Bang, bisa 1 bulan sekali atau beberapa project-project aja yang memang harus gue gunakan ini. Nah, ini mungkin sedikit saran dari gue. Jangan lupa kalian mencabut baterainya. Karena kalau misalnya kalian menggunakan baterai yang kualitasnya tidak baik, ya biasanya lama tersimpan di dalam, itu akan ada kebocoran dan mengakibatkan ya cairannya akan merusak komponen yang di dalam. Jadi kalau misalnya kalian jarang-jarang guna ini ya, lebih baik baterainya dicabut aja, jangan didiemin lama-lama di dalam sini. Oke, mungkin itu sedikit tips dari gue. Dan so gue rasa mungkin cukup sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa kalian follow untuk semua sosial medianya King Tony ID. Dan jangan lupa juga dapatkan produk tersebut yang pastinya mendapatkannya di King Tony Official. Dan semua distribusi King Tony di Indonesia sudah sangat luas dan kalian bisa dapatkan di kota-kota terdekat. Dan jangan lupa juga ya, ikuti terus semua sosial media dari G3 Channel. Dan jangan lupa juga ya, kita akan bertemu nanti di Gias di ISBSD tanggal 18 Juli sampai 28 Juli ya. Jangan lupa dikunjungi boothnya King Tony di sana karena banyak sekali produk-produk yang akan kalian harus bawa pulang ya, karena banyak sekali promo menarik yang akan kalian dapatkan di boothnya King Tony di Gias di ISBSD. Gue Gugun bersama tim pamit undur diri, kita akan bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum.